Ya, puji nama Tuhan, kembali jumpa dengan sahabat Murtadin Indonesia. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang Kiai Agus Salim saat tahu adiknya masuk Kristen Katolik. Dia berkata, "Alhamdulillah." Ya, puji nama Tuhan, ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang tidak marah ketika sang adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, walaupun awal mulanya dia adalah seorang yang beragama Islam. Pahlawan nasional dan pakar agama Islam Kiai Haji Agus Salim menyatakan rasa syukur saat diminta tanggapannya mengenai keputusan adiknya Khalid Salim untuk memeluk agama Katolik. Jauh sebelum memeluk agama Katolik, Khalid Salim adalah seorang Muslim. Sama seperti Kiai Haji Agus Salim. Namun dalam perjalanannya dia beralih menjadi penganut paham sosialis hingga tak percaya pada Tuhan. Cerita dimulai pada tahun 1941 di Digul, Papua, ketika Khalid Salim yang pada saat itu diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda bertemu dengan Peter Mewese. Bagi Khalid, pertemuan itu sangat berkesan. Dia melihat Peter Mewese sebagai sosok yang bijaksana, ramah, dan berwawasan luas. Sebagai informasi, Khalid Salim yang merupakan jurnalis sempat menjadi digulis, istilah bagi yang diasingkan ke Digul, Papua selama 15 tahun karena tulisannya yang tajam atas sikap politisi kolonial dalam menumpas pemberontakan komunis di Sawalunto, Sumatera Barat dan di beberapa kota di Jawa pada 1926. Keyakinan Khalid yang sebelumnya tidak yakin dengan Tuhan karena banyaknya manusia menderita mulai terguncang. Hal ini diperkuat oleh minatnya dalam mempelajari ilmu falak yang membawanya untuk lebih memahami alam semesta. Secara perlahan, Khalid yang sebelumnya menganut paham sosialisme dan komunisme ini mulai meyakini keberadaan Tuhan. Hingga akhirnya Khalid meminta Peter Mewese yang merupakan penganut Katolik mengajarinya ilmu agama. Khalid Salim merupakan adik kandung dari pahlawan nasional yang juga merupakan ulama terkemuka pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Benar, Khalid Salim merupakan adik kandung dari pahlawan nasional yang juga merupakan ulama terkemuka pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kepada Peter, Khalid mengucap keputusannya masuk Katolik telah dipikirkan matang-matang hingga pada 26 Desember 1942 ia dibaptis. Saat itu ia menggunakan Ignatius Franciscus Misael Salim. Khalid mengatakan tak ada anggota keluarganya termasuk Agus Salim yang marah atas keputusan tersebut. Bahkan Agus Salim dikatakan malah mengucap syukur atas pilihan adiknya itu. Aku bersyukur bahwa Anda akhirnya percaya pula pada Tuhan, dan pilihanmu itu tentu sudah menjadi takdir ilahi, kata Agus Salim kepada Khalid. Di lain kesempatan, Agus Salim sempat ditanya oleh orang Belanda soal keputusan Khalid memeluk Katolik.
Dan pertanyaannya itu seperti begini, Syekh Salim, sebagaimana itu atau bagaimana itu adik Anda masuk agama Katolik? Kata orang Belanda tersebut. Kutsitek, alhamdulillah, ia sekarang lebih dekat dengan saya, jawab Agus Salim dengan santai. Mengapa Anda malah berterima kasih kepada Tuhan? Tanya orang Belanda itu yang membuat heran. Dia dulu orang komunis, tidak percaya Tuhan. Sekarang dia percaya Tuhan, jawab Agus Salim. Haji Agus Salim dan konflik politik Sarekat Islam Suradi beranggapan bahwa jawaban Agus Salim itu merupakan wujud pluralisme yang dijunjung tinggi olehnya. Dia tidak menjauhi atau bahkan berselisih dengan adiknya hanya karena perbedaan keyakinan. Soal agama kan kembali kepada hidayatullah. Rasulullah Muhammad pun tak bisa memaksakan semua orang terdekat yang dicintainya memeluk Islam, kata Suradi. Ya, inilah yang luar biasa, menjunjung tinggi kebersamaan dan tidak harus marah dan berpisah, ya, atau berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, tetapi persatuan itu sangat penting. Asalkan kita percaya bahwa adanya Tuhan, ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini adalah kisah zaman dulu, zaman kemerdekaan. Ada seorang kiai yang hebat ternama, namun dia tidak melarang adiknya untuk memeluk agama Kristen. Ya, puji nama Tuhan, berbeda dengan zaman sekarang. Sedikit-sedikit kalau orang Kristen berbuat kasih dikatakan kristenisasi, dan banyak hal yang terjadi dan orang-orang di luar sana selalu dan terlalu mudah untuk mengkafirkan orang lain tanpa mengerti. Ya, karena istilah kafir adalah istilah yang ditujukan kepada orang yang tidak beragama, bukan orang yang beragama. Ya, siapapun agamanya itu berarti dia bukan kafir, ya. Selama dia masih beribadah atau memiliki agama, maka dia bukan kafir. Orang kafir hanya untuk mereka yang tidak punya agama. Jadi banyak sekarang, ya, ada orang-orang yang mabuk agama sehingga kadang tidak memperhatikan yang namanya kebersamaan, persatuan. Sukanya adalah perpecahan. Ya, kita doakan bangsa kita supaya kembali kepada zaman dahulu, ya, sehingga tidak harus berperang, tidak harus bermusuhan, tetapi bergandeng tangan. Soal iman itu pribadi, karena kita tidak bisa menyelamatkan saudara kita, ya, kita hanya bisa menasehati, tetapi yang menyelamatkan adalah Tuhan. Kalau kita memaksa seseorang tetapi orang itu tidak percaya atau dalam hatinya tidak percaya, walaupun kita sudah memaksanya untuk percaya mengikuti apa yang kita mau, misalnya KTP-nya, ya, agamanya sama seperti kita tetapi hatinya tidak, ya, percuma saja, ya. Yang lebih baik adalah bukan soal tulisan, ya, kita atau agama kita tertulis di atas kertas, tetapi adalah hati kita dengan Tuhan yang kita percayai. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Nantikan video-video berikutnya di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.